Ayo kita bermain game. Di round 1 ada benar atau salah, dan di round 2 ada pilihan ganda. Round 1. Nah, di pertanyaan 1, segitiga berikut merupakan segitiga siku-siku. Benar atau salah? Salah. Kita cek jawabannya. Salah. Benar. Salah ya. Di nomor 2, segitiga berikut merupakan segitiga lancip. Benar atau salah? Benar. Nah, kalau segitiga lancip itu sudut di dalam segitiganya Kurang dari 90 derajat. Ya, benar. Next, untuk nomor 3, segitiga berikut merupakan segitiga tumpul. Benar atau salah? Benar. Nah, oke, kita semua ya di kelas ini. Round 2, berapa hasil dari 1 kuadrat tambah 5 kuadrat? 26. Kita cek jawabannya. Ternyata benar. Nomor 2, perhatikan gambar di atas. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah yang mana? A, B, C, atau D? D. D. Kita cek ya jawabannya. Iya, jawabannya adalah D. Itu adalah rumus dari Oke, nah untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kebalikan teorema Pythagoras. Sebelumnya kalian sudah tahu bahwa pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Kita akan pelajari di pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Nah, buat apa kita mengetahui panjang sisi-sisinya? Nah, jadi memahami hubungan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya itu dapat memberi wawasan kita. Dia akan berguna di bidang proyek rekayasa atau desain struktural, terus di perencanaan atau konstruksi, dan juga akan mendukung pengembangan pemahaman konsep geometri dan trigonometri. Nah, contohnya ketika kita membangun rumah, gedung, atau atap bangunan misalnya ya, kita kan perlu mengetahui berapa sih panjang kayu yang dibutuhkan. Nah, buat apa kita mengetahui panjang kayunya? Supaya kita bisa menyesuaikan dengan budget yang kita punya atau biaya yang kita perlukan. Nah, dari situ kita bisa gunakan konsep teorema Pythagoras atau kebalikan teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya apa kalian pernah melihat rumah adat di Indonesia? Di sini saya tampilkan ada 3 rumah adat. Yang pertama ada rumah langit berasal dari yang kedua ada rumah tongkonan dari Sulawesi yang ketiga ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Nah, kalau kalian perhatikan dari ketiga gambar ini, atapnya bentuknya apa ya? Segitiga. Ada unsur segitiganya kan di semua bangunan ini. Nah, segitiganya kira-kira segitiga apa? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Lancip. Ya, kalau kita lihat dari sini, kelihatannya sepertinya segitiga lancip ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak tahu gambarnya? Yang kita tahu hanya ukurannya. Misalnya ada segitiga yang ukurannya adalah 2, 3, dan 4. Kira-kira kita tahu nggak jenis segitiganya apa? Mungkin akan timbul pertanyaan di benak kalian, bagaimana cara menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi segitiga yang diketahui. Nah, untuk itu silahkan kalian berkelompok. Di sini saya sudah bagi kelompoknya, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok 1 bisa di sini. Kelompok 2 ini, dan kelompok 3 bisa.
Apa semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan maju untuk kelompok. Kita mulai dari kelompok B dulu ya. Dari kelompok 2 silakan maju. Oke, semuanya tolong diperhatikan temannya di depan ya. Ya, Bu. Jadi berdasarkan hasil dari kelompok kami, jawabannya yaitu 25 sebanding atau sama dengan 25. Apakah pernyataan tersebut benar? Iya, jelas benar. Karena nilainya sama ya di sisi kiri maupun di sisi kanan. Dari yang lain apa ada pertanyaan? Tidak. Ya, ada. Kalau begitu dari Apus dari kelompok. Ya, jawabannya sudah benar ya. Di sini adalah A, B, C. Jangan lupa ditulis. Untuk selanjutnya kelompok 3 dari kelompok B. Silakan maju perwakilan. Oke, silakan kelompok 2 menjelaskan jawabannya. Ya, untuk nomor 2, diketahui sebuah segitiga lancip DEF, periksalah hubungan sisi-sisinya hubungkan dengan teorema Pythagoras. Di sini diketahui sisi terpanjangnya itu 7. Maka rumusnya adalah kalau misalnya berdasarkan KPD yaitu DF kuadrat sama dengan ED kuadrat ditambah FE kuadrat. Karena DF di sisi terpanjangnya 7 yaitu 7 kuadrat sama dengan ED-nya 5. Jadi 5 kuadrat ditambah FE-nya 6 kuadrat, 7 kuadrat 49 sama dengan 25 ditambah 36. Hasilnya adalah 49 sama dengan 61. Karena 61 itu lebih besar daripada 49, maka benar bahwa ini adalah segitiga lancip. Gimana kelompok yang lain? Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Ada pertanyaan nggak di sini sebenarnya? Apakah pernyataan ini benar? Jawabannya benar atau salah? Salah. Karena 49 itu kurang dari 61. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Perwakilannya dipersilakan. Oke, untuk nomor 3 ini saya dapatnya dengan menggunakan penggaris dan unsur. Gambarlah sebuah segitiga kumpul GHI dengan sisi terpanjang di GI, lalu hubungkan dengan teorema Pythagoras. Oke, nah jadi setelah didapatkan dari diskusi kelompok kami, setelah digambar, ini ternyata di GI ini adalah yang sisi terpanjangnya adalah 4. Lalu di sisi lainnya ada GH itu 3 satuan dan HI 2 satuan. Nah jadi terbentuklah di sini segitiga kumpul. Jadi segitiga kumpul GH. Oke, terima kasih. Beliau masuk pada tempatnya. Ya, jadi di sini kelompok 3 memilih menggambar segitiga GHI dengan ukuran 2 kali 3 kali 4. Nah, di sini mereka diminta untuk membuat segitiga tumpul kan? Dan ternyata ketika dihitung dengan teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi terpanjangnya, apakah sama dengan kuadrat sisi yang lain? Ketika dicari ternyata hasilnya bagaimana? Beda. 16 sama dengan 13. Ternyata hasilnya berbeda, tidak sama, di mana 16 itu lebih dari 13. Nah, coba sekarang kita lanjut ke kesimpulan.
segitiga ABC dengan panjang sisinya A, B, dan C serta C merupakan sisi terpanjangnya. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga dukur. Nah, terima kasih. Dan jadi hari ini kalian sudah mengidentifikasi ya bagaimana sih hubungan sisi-sisinya dengan jenis segitiga. Dari sini apa ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Sekarang saatnya kita refleksi. Di sini kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada bagian mana yang sulit dipahami? Kemudian, apakah pembelajaran hari ini membantu kalian dalam memahami hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga lancip, tumpul dan siku-siku? Dan yang ketiga, tuliskan harapan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalian tuliskan di kertas lembar, nanti dikumpulkan pertanyaan. Semuanya sudah mengumpulkan refleksinya ya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya di sini ada tugas. Nanti juga akan saya kirimkan ke grup WA ya. Di sini pertanyaannya ada terdapat kelompok horari. Kalian pernah dengar atau pernah lihat penampakan? Belum. Nah, jadi kelompok horari ini adalah makanan tradisional dari Kalimantan Selatan dan bisa juga dijumpai di Kalimantan Timur. Biasanya dimakan untuk sarapan. Nah, jadi itu semacam lontong sayur tetapi berbentuk segitiga. Nah, di sini kasusnya adalah Aisyah memiliki tugas matematika di mana dia harus mengidentifikasi jenis segitiga dari benda-benda di sekitarnya. Nah, jika lontong horari yang dimakan Aisyah berukuran 16 cm, 15 cm dan 9 cm, coba kalian bantu Aisyah untuk membuktikan bahwa jenis segitiga dari lontong tersebut adalah segitiga. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi triple Pythagoras. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.